Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Remember, Hola movie lover. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam. Apa kabar kalian semua? Semoga selalu sehat dan berlimpah rezeki yang barokah. Daripada mikirin Bang Ipul yang barusan bebas dari penjara dan berkalung bunga seperti peraih emas Olimpiade, lebih baik kita nonton rangkuman film Don't Breathe 2. Cerita diawali saat ada rumah di pinggiran kota yang terbakar. Dan tidak jauh dari situ, seorang gadis cilik berjalan lunglai dan tergeletak di tengah jalan. 8 tahun setelah peristiwa di film pertama, veteran Navy SEAL yang buta yang bernama Norman Northstone tinggal bersama Phoenix yang berusia 11 tahun dan anjing jenis Rottweilernya yang bernama Shadow di pinggiran kota Detroit. Norman memberitahu Phoenix bahwa ibu kandungnya meninggal dalam kebakaran di rumah lama mereka. Hernandez, seorang pengepul tanaman yang sehari-hari kulakan bunga milik Norman, merupakan satu-satunya koneksi Norman dengan masyarakat luar. Hari itu, Hernandez meyakinkan Norman untuk membiarkan Phoenix menemaninya jalan-jalan di kota. Agar Phoenix yang selama ini merasa kesepian dan tidak punya teman bermain, bisa sedikit bersenang-senang. Seorang gangster mencoba menculik Phoenix, tetapi gagal karena ditakuti oleh Shadow saat Phoenix kebelet pipis di toilet. Geng tersebut mengikuti mobil van Hernandez menuju rumah Norman. Sesaat setelah Hernandez menurunkan Phoenix, dalam perjalanan pulang, para gangster mencegatnya di tengah jalan dan membunuhnya. Kemudian para gangster yang kejam ini menuju rumah Norman dan memancing Shadow keluar dari rumah dan membunuhnya. Norman pergi keluar untuk memberi makan Shadow, tetapi dia merasakan tempat makan Shadow masih penuh. Norman mengambil jaket dan berjalan ke hutan mencari Shadow. Saat itulah geng itu menerobos masuk rumah Norman untuk berusaha menculik Phoenix. Norman mendapati Shadow mati tertembak di hutan. Segera dia mengetahui ada yang tidak beres dan berlari kembali ke rumah. Dan perkelahian antara Norman dan geng pun tidak bisa dihindari. Tidak diduga, pemimpin geng yang bernama Raylan memberitahu Phoenix bahwa dia adalah ayah kandungnya. Dia meyakinkan dengan menunjukkan bahwa mereka berdua memiliki rambut putih yang sama. Di sini terungkap bahwa rumah yang terbakar di awal film adalah rumah milik Phoenix dan Raylan yang merupakan gembong narkoba. Dan rumah mereka terbakar karena ledakan lab sabu di ruang bawah tanah. Dan Raylan telah dipenjara selama 8 tahun setelah kejadian itu. Saat itu Norman menemukan Phoenix di jalan tidak jauh dari lokasi kebakaran dan membawanya pulang untuk menggantikan putrinya yang sudah meninggal. Setelah dibebaskan dari penjara, Raylan dikalungi bunga dan berniat mandi di laut. Gading, itu kan Bang Ipul. Raylan mengunjungi rumah lamanya yang terbakar dan di situ dia melihat Phoenix masih hidup di saat Phoenix menaruh bunga di nisan peringatan ibunya. Kembali ke rumah Norman, Phoenix berhasil ditangkap dan dibius pingsan oleh salah seorang gangster. Untuk membunuh Norman, Raylan membakar rumah Norman dengan anjing miliknya yang masih berada di dalam. Norman berhasil menjebak anjing milik Raylan yang menyerangnya di loteng. Setelah Raylan dan gengnya membakar rumah dan meyakini Norman telah mati terbakar, mereka pergi membawa Phoenix. Norman berhasil keluar dan lolos dari kebakaran dan menyelamatkan anjing milik Raylan. Awalnya Norman menyuruh anjing itu pergi, tetapi dia mempunyai ide untuk memanfaatkan anjing milik Raylan agar bisa menuntutnya ke tempat persembunyian Raylan dan gengnya. Di sebuah hotel tua yang telah kosong, Raylan mengungkapkan nama asli Phoenix adalah Tara. Dan Raylan membebaskan apabila Tara ingin pergi dari tempat itu. Tara yang berniat pergi, tetapi sesaat dia akan keluar pintu, tiba-tiba seorang wanita di kursi roda bernyanyi sebuah lagu yang Tara ingat betul bahwa itu adalah lagu yang dinyanyikan ibunya saat dia balita.
Tara pun memeluk ibunya yang masih hidup tetapi sakit parah. Ibunya yang bernama Josephine menjelaskan bahwa dia memicu ledakan dan membakar rumah saat sedang memasak sabu, dan hal ini mengakibatkan jantungnya rusak dan butuh organ donor yang cocok dari keluarga dekat. Dan hal inilah yang menjadi alasan utama Raylan menculik Tara, yaitu untuk mengambil jantung Tara untuk menggantikan jantung Josephine yang sudah rusak. Karena kekurangan obat dan fasilitas, Tara akan sadar saat jantungnya diangkat oleh dokter ahli bedah. Tiba-tiba listrik padam dan menghentikan pembedahan, dan anak buah Raylan mulai disergap satu persatu oleh Norman. Raylan, Josephine, dokter bedah, dan Tara berusaha keluar dari gedung itu dan berencana mencari tempat operasi yang lain. Tetapi Norman lebih unggul dalam gelap dan membunuh dokter ahli bedah, dan tembakan Raylan yang membabi buta menyasar dan membunuh Josephine. Norman akhirnya bisa mencungkil mata Raylan dan membiarkannya mati. Norman yang terluka parah menegaskan kepada Tara bahwa Raylan memang benar ayah Tara sebenarnya, dan Rayla mengatakan yang sebenarnya. Norman mengakui kejahatannya termasuk pembunuhan dan pemerkosaan. Dan dia menyuruh Tara tinggal di tempat penampungan anak yang selalu diinginkannya. Setelah itu tiba-tiba Raylan muncul dan menikam Norman dari belakang. Dan saat Raylan akan menggorok leher Norman, tiba-tiba dia mendapati perutnya tertusuk pedang dari belakang, dan yang melakukan itu adalah Tara. Tara mencoba membantu Norman yang sekarat, tetapi Norman menolak dan menyuruhnya pergi. Tara pergi dan menuju ke rumah penampungan anak-anak yang dia lihat sebelumnya. Dia mendekati sekelompok anak-anak yang sedang bermain, dan saat dia ditanya namanya siapa, Tara memperkenalkan dirinya sebagai Phoenix. My name is Phoenix. Dalam adegan mid credit, anjing Raylan berjalan ke tubuh Norman dan menjilati jari-jarinya. Jari-jari Norman berkedut sedikit, menunjukkan bahwa dia masih hidup. Dan film pun berakhir. Seru dan menegangkan. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Lihat di deskripsi juga untuk playlist film-film lainnya. Sampai jumpa di film baru berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.